Analisis korelasi ganda. Memahami hubungan antar variabel. Jadi, analisis korelasi ganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara suatu variabel dependen dengan kedua atau lebih variabel independen. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Tujuan analisis korelasi ganda. Yang pertama, menguji kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, ada memprediksi, di mana membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Kemudian ada asumsi dalam analisis korelasi ganda. Yang pertama ada linearitas, yaitu hubungan antara variabel-variabel harus linear. Yang kedua ada normalitas, data harus terdistribusi normal. Yang ketiga ada homoskedistisitas, variansi residual harus konstan di seluruh rentang nilai prediktor. Yang keempat ada kolinearitas, variabel independen tidak boleh berkorelasi tinggi satu sama lain. Langkah-langkah dalam analisis korelasi ganda. Yang pertama ada definisi masalah, tentukan variabel dependen dan independen yang ingin dipelajari. Yang kedua, lakukan pengumpulan data. Kumpulkan data yang relevan untuk variabel yang telah didefinisikan. Yang ketiga ada periksa asumsi. Verifikasi apakah data memenuhi asumsi analisis korelasi ganda. Yang keempat ada perhitungan korelasi. Hitung koefisien korelasi untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan. Yang kelima ada interpretasi hasil. Analisis koefisiensi korelasi dan nilai-nilai statistik lainnya untuk menarik kesimpulan. Kemudian ada interpretasi hasil analisis korelasi ganda. Koefisien korelasi, dia menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dan independen. Kemudian ada nilai-nilai statistik, menunjukkan signifikan statistik dari hubungan yang ditemukan. R squared, menjelaskan seberapa besar varians variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kelebihan dan kekurangan analisis korelasi ganda. Untuk kelebihannya, memungkinkan untuk mempelajari hubungan kompleks antar variabel. Yang kedua, dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Untuk kekurangan dari analisis korelasi ganda tersebut adalah yang pertama, membutuhkan data yang cukup besar untuk menghasilkan hasil yang signifikan. Kemudian ada memiliki rentan terhadap pengaruh outlier. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang asumsi dan interpretasi. Aplikasi analisis korelasi ganda dalam bidang tertentu. Di dalam bisnis, dia mempelajari hubungan antara faktor-faktor pemasaran dan penjualan. Di bidang kesehatan, dia menganalisis pengaruh faktor-faktor gaya hidup terhadap kesehatan. Di bidang pendidikan, dia menentukan hubungan antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan prestasi belajar. Di teknik, dia memprediksi kinerja suatu sistem berdasarkan variabel-variabel teknis. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, analisis korelasi ganda adalah alat yang kuat untuk mempelajari hubungan kompleks antar variabel, tetapi harus diterapkan dengan hati-hati dan pemahaman yang mendalam tentang asumsinya. Sarannya, pastikan data yang digunakan untuk memenuhi asumsi analisis korelasi ganda dan interpretasikan hasil dengan cermat untuk menghindari kesimpulan yang menyesatkan. 3. Pengembangan lebih lanjut. Eksplorasi analisis korelasi ganda dengan menggunakan teknik analisis data yang lebih canggih untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam.